Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan beberapa subtema mulai dari pertemuan 10 sampai pertemuan 13. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok G. Ada Mas Muhammad Topan dengan NIM belakang 075, Kak Tarisa Kabibatul dengan NIM belakang 057, Kak Farel Arya Putra dengan NIM belakang 212, dan saya sendiri Muhammad Zaidan Kamal dengan NIM belakang 224. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang ANOVA yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farel. Terima kasih. Terima kasih Zaidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA. Jadi uji ANOVA sendiri adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Metode analisis ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Jadi uji ANOVA juga adalah bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang inferentif. Hipotesis nol dari uji ANOVA adalah bahwa data adalah simple random dari populasi yang sama sehingga memiliki ekspektasi mean dan varians yang sama. Sebagai contoh, penelitian perbedaan perlakuan terhadap sampel pasien yang sama. Hipotesis nolnya adalah semua perlakuan akan memiliki efek yang sama. Meskipun uji T adalah statistik yang sering digunakan, hanya saja uji T dibatasi untuk menguji hipotesis dua kelompok. Uji ANOVA atau analisis varians dikembangkan untuk memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis. Perbandingan lebih dari dua kelompok. Demikian, uji T dan uji ANOVA adalah sama-sama metode statistik untuk perbandingan. Yang membedakan keduanya adalah hanya jumlah kelompok yang dibandingkan. Penjelasan ANOVA mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang kedua yaitu uji hipotesis dua sampel. Uji hipotesis dua sampel ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu uji hipotesis dua sampel independen dan dependen. Uji hipotesis dua sampel independen itu memiliki sampel dengan populasi yang berbeda dan tidak saling keterkaitan. Sedangkan uji hipotesis dua sampel dependen itu memiliki variabel yang sama untuk diuji dan memiliki keterkaitan antar keduanya. Untuk statistik pengujiannya mengikuti distribusi T dan kita dapat menghitungnya melalui rumus yang telah ditetapkan. Kemudian lanjut. Oke, selanjutnya mengenai analisis regresi dan analisis korelasi. Kita mulai dulu dari analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi atau disebut dependent variabel, variabel yang terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Yang kedua ada analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji non-parametrik. Jadi uji non-parametrik merupakan uji statistika yang tanda kutip distribution free. Istilah ini menyatakan bahwa dalam data yang digunakan dalam non-parametrik tidak perlu mengetahui suatu distribusi tertentu. Beberapa contoh uji yang masuk dalam uji non-parametrik adalah uji Run, uji Whitney, dan uji Friedman. Contoh yang lain dapat dilihat pada web-web yang ada di internet. Dan selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan dari uji non-parametrik tersendiri. Yang pertama saya akan menyebutkan dalam sisi keunggulannya.
Yang pertama ada pernyataan kemungkinan yang diperoleh dari sebagian besar tes statistik non-parametrik adalah kemungkinan yang eksak, di mana tes non-parametrik menganggap bahwa distribusi yang mendasarinya adalah kontinu sama dengan anggapan yang dibuat tes-tes parametrik. Kedua, terdapat tes-tes statistik non-parametrik untuk menggarap sampel-sampel yang terdiri dari observasi-observasi yang beberapa populasi yang berlainan. Selain itu, statistik non-parametrik dapat digunakan pada sampel yang sifat distribusinya tidak diketahui secara pasti. Ketiga, tes-tes statistik non-parametrik dapat menggarap data yang berupa ranking dan data yang skor-skornya sepintas memiliki kekuatan ranking. Selain itu, juga dapat menggarap data berupa klasifikasi semata yang diukur dalam skala nominal. Dan terakhir, ada tes-tes statistik non-parametrik lebih mudah dan dipelajari dibandingkan dengan parametrik, dan juga memiliki kemungkinan untuk digunakan secara salah juga kecil karena memerlukan asumsi dalam jumlah minimum. Dan berikut ada beberapa kejelekan dari non-parametrik adalah pertama, penggunaan statistik non-parametrik akan menjadi penghamburan data jika data memenuhi syarat model statistik parametrik. Kedua, belum ada satupun dalam metode statistik non-parametrik untuk mengukur interaksi dalam model analisis varian. Dan terakhir, ada penggunaan statistik non-parametrik memerlukan banyak tenaga serta menyibukkan. Berikut penjelasan tentang kami terkait tema-subtema dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 13. Semoga bermanfaat. Terima kasih.